Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri adalah lembaga pendidikan yang berbasis Islami yang terletak di Kampung Cikadu, RT 16 RW 06, Desa Tanjung Siang, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Pesantren ini menyelenggarakan tingkat pendidikan PAUD, RA Al-Musri, MDT Al-Musri, Majelis Taklim dan Majelis Sholawat, serta kajian santrian dan santriat Al-Musri dan program 6 tahun kajian Kitab Kuning dari mulai tingkat Mubtadin sampai tingkat Ma'had Ali. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri didirikan pada tahun 1998 yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Taufik. Visi Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri yaitu mencetak generasi yang rabbani, berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan berakhlak mulia. Misi Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri adalah menggelorakan semangat pemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, mengembangkan dan melestarikan ilmu-ilmu agama Islam yang tertuang dalam kitab-kitab kuning dan literatur modern. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri menerapkan sistem pendidikan terpadu antara kepesantrenan salafiyah berbasis KNU-an dan sistem pendidikan modern di dalam dan di luar kelas yang mengandung pendidikan karakter dan leadership. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri memiliki tambahan pelajaran kompetensi skill pilihan seperti barista, komputer, dan bahasa asing yang menjadi nilai lebih sebagai tambahan kemampuan santri selain mengaji yang diasuh oleh para ahli dan asatiz yang berkemampuan baik lulusan pesantren dan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri memiliki unit bisnis yaitu di bidang pengolahan kopi. Didirikan pada tahun 2020 yang lalu oleh pimpinan Pesantren Miftahul Ulum Al-Musri yaitu Kiai Haji Muhammad Taufik dan masih berjalan sampai saat ini. Proses pengolahan ini dilakukan dari hulu ke hilir sampai menjadi kemasan, dan kemasan kopi yang kami olah dinamakan dengan kemasan kopi gahwah. Proses pengolahan kopi gahwah ini dimulai dari pemanenan kopi ceri atau kopi gelondongan, lalu dilakukan penyortiran, selanjutnya dilakukan proses hulling dengan menggunakan mesin huller, setelah itu dilakukan proses pulping dengan menggunakan mesin pulper, lalu kopi tersebut dikeringkan selama beberapa hari sampai kadar air dari kopi tersebut mencapai 11-12%. Dan inilah yang dinamakan dengan green bean atau sering disebut dengan istilah gabah. Setelah kopi menjadi green bean atau gabah, lalu biasanya dilakukan grading dengan menggunakan alat grader. Maka akan terciptalah kopi asalan dan kopi premium. Tidak selesai di situ, kopi yang sudah menjadi green bean atau gabah tersebut diolah dengan cara disangrai pada mesin roasting, sehingga terjadilah namanya roast bean atau kopi sangrai. Dan setelah menjadi kopi sangrai ini lalu digiling dengan menggunakan mesin grinder, sehingga terjadilah kopi bubuk dengan aroma yang khas, rasa yang enak, dan bau yang sedap. Setelah kopi menjadi bubuk lalu dikemas dengan mesin pengemas dengan label kopi gahwah dengan ukuran kemasan yang bervariasi. Sementara ada juga yang diolah menjadi kopi latte dalam bentuk botol. Kopi kemasan inilah yang akan dipasarkan dan dikembangkan penjualannya ke berbagai warung dan berbagai kedai terdekat sampai warung atau kedai yang terjauh. Pemasaran kopi kemasan ini dilakukan di area Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang. Dengan melihat progres kopi ke depan, kami sangat optimis dalam menjalankan bisnis pengolahan kopi gahwah ini. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mendapatkan peluang kepesertaan dari inkubasi bisnis pesantren yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.